Itu kita lapor ke KPK loh. Oh, sudah dilaporkan ini? Kita lapor ke KPK. Nah, saya sempat bilang waktu rapat di internal kawan-kawan, saya bilang ini siapa nih aktor intelektual aja. Ada yang nanya begitu ke saya bilang aktor intelektualnya kepala BP Batam. Memang bapak dia punya duit. Ini uang rakyat. Dia ditempatkan di situ berdasarkan dia profesional atau dari golongan politis. I'm in the whip with authority, looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's, and the deserve it. Put in work for the money, she earn it. Give me top every night, lip service. Now I gotta block these. She trying to meet up and see ya. I can fly you out to Abu Dhabi with a bad bitch look like Sky Bree, ooh, right beside me. In the phantom off that, yeah. Abu Dhabi with a bad bitch look like Sky Bree, ooh, right beside me. In the phantom off that, yeah. Abu Dhabi with a bad bitch look like Sky Bree, ooh, right beside me. In the phantom off that, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusa Viral Channel, kembali malam ini kami hadir di ruang dengar teman-teman sekalian. Malam ini kami akan membahas permasalahan dengan PSN di Dermaga Utara Batu Ampar, sebuah proyek yang menurut beberapa teman Ormas dan LSM di Kepri dan Batam itu adalah proyek bermasalah, dan proyek ini adalah proyek dari BP Batam atau proyek ada juga yang menyampaikan bahwa ini adalah proyek strategis nasional dengan nilai 81 miliar. Nah, teman-teman sekalian, kembali malam ini kami hadir dengan sahabat saya, Bro Rahmat Kurniawan. Selamat malam, Bro. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung aja, Bro Iwan. Tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa ini adalah proyek PSN ataupun proyek dari pemerintah pusat ya. Ya. Mungkin Bro Iwan bisa sampaikan apa sebenarnya yang menjadi concern dari teman-teman Barikade dalam menyikapi proyek tersebut. Ya, prihatin. Intinya pertama saya bisa mengatakan bahwa saya prihatin dan sangat prihatin bahwa ya namanya PSN ya, proyek strategis nasional. Pertanyaannya, memang ya pot kontainer itu memang strategis. Tapi masa iya PSN itu menggelontorkan cuma 81 miliar? Harusnya PSN lebih besar itu gitu. Lebih besar daripada itu. Berarti ini belum bisa kita katakan. Saya memprediksikan mungkin betul PSN, tapi kan PSN ala BP Batam. PSN ala BP Batam. Ya. Oke. Nah. Karena BP Batam itu representatif pemerintah pusat gitu. Ya, karena di bawah BLU kan, Badan Layanan Umum. Oke. Nah, itu satu. Terus yang kedua, bukan kedua ya, selanjutnya. Karena ini kan berkaitan dengan sebuah masalah. Kenapa ada masalah? Saya pernah masuk ke dalam wilayah itu, tertuang bahwa saya itu pertama di bawah pengawasan Kejaksaan Tinggi. Oh, jadi proyeknya itu di bawah pengawasan Kejaksaan Tinggi? Iya, dikerjasamakan untuk kemitraan pengawasannya ya, di bawah Kejaksaan Tinggi. Nah, awalnya kita respect dengan proyek itu. Seneng lah ya? Senang. Dapat proyek pengembangan ya, Batam menggeliat untuk bongkar muat kontainer khususnya kan. Tetapi dengan berjalannya waktu ada sesuatu yang kami lihat bahwa proyek ini terkesan asal jadi. Yang terparahnya lagi, dia menggunakan barang bekas gitu loh. Apanya nih barang bekas? Ya kan kontainer-kontainer yang tidak layak pakai. Kontainer itu untuk apa? Kalau boleh tahu. Ngedam laut ya. Oh, mendung laut. Okay. Jujur saya katakan, kalau saya pakai ilmu pasang surut nggak berlaku gitu. Karena itu kan korosif. Kontainer tebal platnya berapa sih? Itu satu. Terus yang kedua, dengan nilai pekerjaan, anggaplah ya itu kan bukan perluasan ya, hanya pendalaman dan penambahan stress tol. Nah,
ada pengembangan baru mendalamkan areal pelabuhan, kolam pelabuhan, dipindahkan konsentrat materialnya dijadikan dumping areal dengan pola ngedamnya pakai kontainer-kontainer yang tidak layak pakai. Itu menjadi sebuah masalah walaupun di dalamnya dikasih batu amarok. Ya, kalau orang bicara teknik pengedaman di laut, ya pakai batu aja, nggak perlu pakai kontainer gitu loh. Mungkin keterbatasan material batu mungkin di Batam maka Anggap kata keterbatasan. Bisa dihitung kok panjang kali lebarnya. Gitu. Kalikan jumlah batu amarok, anggaplah satu tonnya baru berapa? Ya, 160.000 lah 1 ton FOB. Granit ya, amarok. Artinya dengan di dam mengenai kontainer itu nggak visible juga gitu. Ya bukan nggak visible, jadi kesannya itu Main-main. ya ada kesan main-main. Karena begini, kenapa dia tidak pakai geotap? Lumpur dikeruk, dipampingkan ke dalam sebuah Geotap itu sejenis geotekstil itu ya? ya seperti geotekstil, seperti bantal guling gitu loh. Oke. Nah, panjang kontainer 40 feet berapa sih harganya? Iya. Kan begitu. Kekuatannya berapa tahun sih? Nah, kalau geotap ini kan ya dia ya lebar bisa 5 meter, tinggi 2,5. Panjang bisa relatif sampai 30 meter. Anggaplah harga rata-rata per meter geotap itu dengan ukuran yang KN 50 ya. Ya anggaplah 3 juta sampai 4 juta per meter. Tetapi kan jangka waktu penggunaan itu kan bisa sampai 100 tahun. Nilai manfaatnya lebih panjang ya? Ya. Umur kegiatan itu, dan itu di atasnya juga bisa ditanami dengan tanaman. Why? Kenapa dia tidak terpikirkan? Nah, ini konsultannya ngitungnya dari mana gitu loh. Mungkin efisiensi kali ya. Kalau bicara efisiensi, Apa lebih mahal mungkin dari kontainer itu daripada geotap? geotap walaupun dia agak sedikit mahal, tapi kan penataannya lebih mudah. Lumpur tidak lari kemana-mana, itu dipampatkan dalam sebuah media, dan itu bisa dijadikan tahanan. Oke, kita tinggalkan persoalan apa tadi, bendungannya itu ya. Kita mungkin Dumping ya, bendungan untuk dumping area. Teman-teman, mungkin perlu saya jelaskan lebih lanjut. Tadi lupa saya menyampaikan di depan bahwa Bro Iwan ini beliau adalah ketua barikade Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi 98. Mereka ini dulu yang berjuang di masa reformasi dulu dengan membawa misi demokrasi Indonesia lebih maju ke depan. Kembali ke proyek ke persoalan yang mendasar tadi, Bro Iwan. Ini kan tadi katakan proyek PSN pendalaman alur. Nah, saya ingin lebih dalam mempertanyakan proyek apa sih ini sebenarnya? Pendalaman alur itu untuk apa? Bagi otorita Batam itu untuk apa, dan bagi masyarakat Batam itu sebenarnya untuk apa sih proyek ini? Tipikal proyek ini sebenarnya proyek pembangunan apa sih sebenarnya? Mungkin bisa lebih. Jadi perlu kita melihat kemarin itu ada dua session kegiatan. Pertama perpanjangan trestle pelabuhan ya. Pelabuhan. Perpanjangan, yang kedua baru pendalaman kolam putar. Kolam pelabuhannya ya. Nah, kolam pelabuhan itu dianggap mereka dangkal karena sangat berisiko untuk drap kapal-kapal yang akan melakukan longside dan loading bongkar ya. Harusnya kan kiri kanan itu udah bisa dipergunakan. Kan begitu. Nah, kenapa pada waktu mereka Sebentar, mungkin Bro Iwan bisa mengilustrasikan biar masyarakat kita tahu kiri kanan bisa dimanfaatkan tuh seperti apa? Kan trestle itu kan di tengah-tengah, Bu. Di tengah-tengah yang namanya trestle itu jetty ya, jetty atau pelabuhan. Okay. Pelabuhan itu kan tidak dalam konteks dia dipergunakan hanya sebelah. Sebelahnya kan bisa dipakai. Nah, artinya yang sebelah dipakai ini pada waktu mereka membangun konstruksi pemancangan awal itu bisa dimanfaatkan juga. Itu kan juga. Ada yang namanya survei kedalaman. Deep survey. Ya, deep surveinya. Ya, kedalaman berapa,
Nah, layak apa tidaknya mereka melakukan itu dulu? Kenapa tidak langsung ke depan sekali? Jadi diperpanjang lagi ke depan. Diperpanjang saja ke depan. Jadi apa namanya? Trastel tadi ya? Iya, Trestel pelabuhannya ya. Trastel pelabuhannya di extend lagi. Ya, di extend karena berkaitan dengan ini, Pak. Berkaitan dengan dia kan menggunakan kontainer crane yang pakai SRP ya, yang pakai rel. Ya, itu kan bisa beberapa kapal kalau memang sebelahnya dipakai. Sebelahnya lagi kita tahu bahwa untuk penimbunan peti kemasnya aja nggak cukup lahan. Kalau memang itu memungkinkan tidak dipakai, ya oke lah kita pakai sebelah misalnya dengan biaya 81 M. Itu untuk nambah trestelnya itu bisa berapa meter sih? Sementara itu kan kegiatan buang percuma. Jadi lumpur dipindahkan, dihantam ombak, intrusi lagi, pasang surut, anyut lagi semua. Jadi terjadi sedimentasi lagi ya? Nah, jadi itu bukan jadi sedimentasi lagi, memang uang dibuang percuma. Ya artinya untuk apa ada kejaksaan tinggi mengawasi? Tim teknisnya siapa? Ya mungkin kejaksaan mengawasi dari sisi aliran pendanaannya. Oke, kalau bicara tentang aliran pendanaannya, ini 81 miliar kemana saja duitnya? 83,7. Tadi kalau saya lihat di beberapa di pemberitaan tadi ada 83 miliar. Ya kalau saya melihat 83 miliar itu kan pagu ya. Ya mungkin mereka nawar di angka 81 deh kan gitu. Jadi kalau dibilang ini pekerjaan akal-akalan, enggak, karena ada badan hukum, ya badan usaha yang terlibat di situ, yang pernah kita laporkan kemarin, ya, termasuk PT MUS, ya, Marinda Utama Karya Subur, ya, sudah itu ada beberapa PT lagi yang terlibat di situ, ada 2 atau 3. Saya lupa, tapi paling saya ingat itu adalah Marinda ya, Marinda Utama Karya Subur. Utama Karya Subur itu. Ya intinya mereka sama mereka sendiri kayak Tom and Jerry gitu loh. Antara di internal mereka sendiri. Oh, ini ya, apa namanya? Pelaksana proyeknya. Pelaksana proyek. Ya. Nah terakhir kan yang mengerjakan itu mereka menggunakan apa? Jasa siapa? Di situ kan pakai dredging kapal keruk. Pakai Klemsel Ismerin. Singapura. Mereka konsorsium berarti ya? Ya, apakah mereka konsorsium atau tidak kita nggak melihat kontraknya. Tetapi yang kita lihat adalah output dari kerjaannya. Kegiatan itu. Yang sangat kita sayangkan bahwa itu satu-satunya pelabuhan idola. Batam ya? Batam, ya. Tapi sesuai dengan perencanaan dan pengembangan ke depan itu tidak menjadi sebuah idola, tapi petaka gitu loh. Ini uang rakyat loh, uang warga Batam. Ya walaupun itu pakai PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak, namanya saja sudah penerimaan bukan pajak, jadi suka-suka dia. Oh gitu? Ya iyalah. Bisa begitu ya? Ya artinya kan kalau pajak mereka pasti dikejar dong orang pajak. Kan gitu. Tapi ini kan wajib dikejar juga. Nah kalaupun wajib dikejar, siapa yang mau ngejar sekarang? Kejaksaan buang badan? Ya harusnya kejaksaan nggak bisa begitu kan. Nah, ada kata kita bro. Tapi buktinya kan kami udah tidak terlibat lagi, kok segampang itu. Ya jadi pertanyaan lah. Wajar kalau kita laporkan. Itu kita lapor ke KPK loh. Oh sudah dilaporkan ini? Kita lapor ke KPK. Nah. Saya sempat bilang waktu rapat di internal kawan-kawan, saya bilang ini siapa nih aktor intelektual aja. Ada yang nanya begitu ke saya bilang aktor intelektualnya kepala BP Batam. Memang bapak dia punya duit. Ini uang rakyat. Dia ditempatkan di situ berdasarkan dia profesional atau dari golongan politis. Oh gitu. Jadi Bro Iwan ini sudah kita analisa, kita tidak bicara dalam konteks secara personal ya. Nah, kalau dibandingkan dengan beberapa kegiatan, sekarang ini dengan kegiatan penambahan areal, apakah bertambah sih nilai aset BP Batam? Bertambah nggak kira-kira?
Sementara kegiatannya seperti ini. Nah bisa saja ada kemarin yang bilang indikasi ya, wah itu kerennya second barang bekas dari Korea. Ya kalau barang bekas ya sama aja kayak alutista barang bekas tapi mungkin assemblingnya baru. Bisa jadi. Karena di situ kan ada kalibrasi. Itu jawaban saya ya. Tapi yang namanya hal seperti itu kita kan nggak tahu kapan mereka Ericsson barang sampai, siapa importirnya. Kan kita nggak tahu. Tahu-tahu barang ada terus pasang gunting pita. Seolah-olah mereka menutupi kejahatan dari dwelling time kegiatan. Itu banyak loh. Tapi keren apa namanya keren ini yang ya SRP ya kalau kami bilang SRP keren tower untuk kontainer ya. Ini masih beroperasi sampai sekarang setahu Bro Iwan? Ya beroperasi enggak? Beroperasi ya mungkin beroperasi mungkin juga tidak. Terus yang lucunya lagi. Tapi terpenuhi nggak misi dari diadakannya keren itu? Ya. Yang dulu katanya bisa apa? Bisa efisiensi pencapaian waktu untuk dwelling time. Ya. Saya bilang tidak. Karena apa? Bagaimana mungkin pihak kepabeanan khususnya bea cukai bisa lebih intens untuk mengawasi sebuah kegiatan bongkar muat sementara untuk X-ray-nya saja rusak dan itu di luar dari kawasan kepabeanan. Ayo gimana coba? Artinya banyak pertanyaan-pertanyaan kita yang kita anggap ini sangat tidak visible buat sebuah sistem manajemen selevel BP Batam ya. Selevel BP Batam. Masa iya sih X-ray-nya harus keluar dari kawasan pabean? X-ray kontainer loh, dan itu juga terindikasi rusak. Berarti kontainer-kontainer yang masuk itu lepas dari pemantauan dan pengendalian dong? Lah iya. Sekarang pakai X-ray mana mereka? Nah X-ray itu juga dikelola sama siapa? Masuk ke dalam kawasan pabean atau di luar kawasan pabean? Tahu Bro Iwan? Ya harusnya kan X-ray kan dalam kawasan pabean. Tapi mungkin sistem kepabeanan Batam kan tidak sama dengan sistem kepabeanan daerah-daerah lain di Indonesia. Pak, artinya begini. Kantor polisi itu, contoh ya kantor polisi. Kantornya dengan pekarangannya sama nggak? Kalau kantor dengan pekarangan pasti beda lah. Beda kan? Nah kalau terjadi hal sebuah kejahatan nih, ketangkap nih, barang bukti di pekarangan kantor polisi, kan diletak nih. Kira-kira ada nggak orang yang mau komplain? Nggak ada kan? Karena itu masuk dalam wilayah kantor polisi, kepolisian. Nah sekarang kepabeanan nih. Yang namanya pelabuhan itu kawasan kepabeanan. Kalau udah keluar dari pintu pelabuhan, kawasan kepabeanan bukan? Oh berarti lingkup wilayah kerja lah ya? Ya. Wilayah kerja pelabuhan ya? Ya. Nah di situ kan ada juga Sabandar, ada kepabeanan, ada KP3. Ya, artinya cukup kita sayangkan. Nah balik lagi dengan persoalan 81 miliar ini. Kita sangat prihatin dan sangat kita sayangkan bahwa banyak pihak yang berlomba-lomba untuk mengerjakan pekerjaan itu dan mereka anggap itu sangat gampang. Jujur kita yang tahu bahwasanya pekerjaan itu sangat gampang, ya memang gampang dikerjakan. Sangat gampang, cukup dengan cutter section misalnya atau si truk. Oke, sebelum ke sana Bro Iwan, saya dulu pernah mendapatkan informasi, ya. Entah mendapat informasi dari mana saya lupa ataupun dari media. Dulu pernah akan ada kerjasama dengan pihak Pelindo ya, PT Pelindo untuk pengembangan untuk pengembangan kawasan pelabuhan barat Batam dermaga Batu Ampar tersebut. Namun pada akhir dari survei daripada Pelindo mereka mundur gitu loh. Ya karena dianggap tidak visible. Tapi ada juga satu informasi ada informasi bahwa di lokasi itu memang tidak bisa dilakukan pendalaman
Karena di bawah itu bukan lumpur tapi batuan granit, tubuh batuan granit, sehingga akan kalau saya pikir kalau dengan 83 miliar untuk pekerjaan itu memang tidak cukup gitu. Ya. Nah, makanya pelabuhan Dermaga Utara itu tidak visible untuk dikembangkan gitu. Ada yang menyarankan ke muka yang satu lagi apa, barat atau timur gitu. Ya, makanya tadi saya sampaikan. Kalau memang itu sudah tidak memungkinkan, kenapa tidak ditambah untuk perpanjangan terestrialnya saja? Ya, terus dibuat T di ujung. Itu solusi ya. Itu kan sebuah solusi dengan tidak melakukan pemborosan anggaran. Artinya kami memprediksikan ya dan mengindikasikan bahwa uang ini memang habis percuma. Mungkin kalau dibuat T di ujung, kren tadi nggak cukup satu bro. Bisa 3. Nah, tapi mungkin pemerintah belum punya PNBP-nya belum cukup untuk. Ya persoalan PNBP belum cukup itu kan bisa diajukan sebagai skala prioritas. Sekelas Pelindo aja mundur. Ya. Apalagi BUP-nya BP Batam yang notabene di bawah pucuk pimpinan yang bukan orang teknik. Ini jadi satu kendala juga kayaknya. Ya memang sebuah kendala. Kalau cuma cerita datangkan investor, kita juga bisa datangkan investor. Benar tidaknya nanti nomor 20. Kan gitu. Ya. Nah cuma yang kita pengen sebuah wujud kepedulian dan wujud nyata. Banyak kegiatan-kegiatan yang ending poinnya pemborosan. Ya. Dengan nilai 81 M itu dikategorikan PSN. Ya. PSN kecil-kecilan kali. Ya. Itu kan PSN versi BP Batam ya. PSN kecil. Anggap nggak tahu PSN kecil-kecilan. PSN ini dari mana sih? Iya karena kan di situ ada dipampangkan proyek strategis nasional ya. Ya atau proyek strategis nakal-nakalan atau gimana gitu juga nggak tahu Pak. Tapi intinya begini, kita bandingkan saja proyek tracer pelabuhan untuk dumping areal ya, judulnya saja dumping areal. Ya, jadi lumpur itu dipindahkan ke sebuah teluk. Oh jadi teluk itu didam. Nah dulu saya pernah sampaikan dengan kawan-kawan, kenapa BP Batam tidak mau pakai geotap? Kenapa dia masih korbankan kontainer yang masukkan kontainer harus disusun sementara dia tidak melihat pola arus pasang dan surutnya, terpaan ombak apa semua, goncangan-goncangan, riakan dari kapal. Existing masih ada sekarang itu kontainer itu di situ. Ada tapi kan sudah hancur. Wah itu kan kalau secara lingkungan kan enggak. Wah kita tidak bicara langsung masuk ke konteks lingkungan ya. Artinya bicara sedimentasi itu bukan dari luar. Ya, yang dari luar itu cuma kontainernya doang, Pak, sama batu. Tapi konsentratnya lumpur, kupasan itu memang dari lokasi setempat. Nah, enggak, maksud saya itu gini loh. Itu kontainer bekas. Ya. Kontainer bekas kan ya. Nah, kontainer bekas ditaruh di laut. Ya. Air asin. Ya. Ini kan mempercepat korosi ini. Ya, dan itu juga kita tahu lah bahwa itu tidak masuk dalam RAB gitu loh. Itu akal-akalan. Enggak boleh dong. Kalau itu namanya lingkungan itu nomor satu. Pertanyaannya kalau saya bilang ini proyek konspirasi kan terlalu ekstrim. Kan begitu. Nah, kita hargai di situ ada kawan-kawan dari kejaksaan. Ada berapa kontainer tuh? Wah, banyak, Pak. Ada 100? Ya lebih kurang. Lebih kurang ada. Kalau saya pikir ya itu dan itu juga kita melihat begini, kenapa ya? Ini namanya PSN, namanya uang rakyat, sebuah kegiatan yang tidak boleh dievaluasi oleh masyarakat. Jadi kayaknya kesannya alergi, apalagi kalau kawan-kawan media datang nih. Wah ini nggak boleh, kawasan tertutup dari mana? Barikade sendiri udah pernah coba ketemu dengan para pihak yang ada di sana? Kita udah pernah datang, tapi memang mereka nggak berani untuk tampil. Alasannya kepala ini nggak ada, kepala itu nggak ada. Ayo, ya artinya kan kita begini Pak, kawan-kawan itu coba kooperatif dan kita melihat bahwasanya dari setiap pemberitaan yang dimunculkan, terutama Nusa Viral ya, berkali-kali. Yang kedua, pertama Penajam, kedua Nusa Viral. Dan itu juga berkali-kali ada media-media lain yang mengangkat itu dianggap nggak ada kejadian. Wah ini luar biasa. Nah, gitu ya? Iya.
dianggap wah nggak apa-apalah. Kayaknya ini proyek kan mimpi terbaiknya kepala BP Batam. Itu versi saya mengatakan itu. Ya. Saya mengatakan itu memang dari awal saya katakan ini mimpi terbaik. Ya, sebuah keinginan kepala BP Batam untuk membuktikan bahwa dia mampu untuk mengembangkan pelabuhan. Kalau saya bilang itu bukan pelabuhan, Pak. Itu tambatan kapal. Karena kalau kapal-kapal bongkar muat di situ risikonya tuh besar. Mending kalau ada kapal ikan langsung di TPI ya. Ya, kalau seandainya ada pelabuhan khusus untuk bongkar ikan di situ, ya mungkin lebih menguntungkan. Menguntungkan ya. Iya, bikin cold storage gitu kan. Iya, benar-benar. Ya, atau dihibahkan aja jadi pelabuhan armada 1. Iya. Kan begitu kapal-kapal korvet kita lebih mantap di situ berjejeran berhadapan dengan Singapura untuk perang misalnya kan. Iya. Lah ini pelabuhan kontainer. Gitu loh. Lebih Keren ya pelabuhan kontainer ya. lebih keren pelabuhan Kabil perasaan daripada itu. Oh iya. Kabil mereka nggak banyak cerita tapi kapal-kapalnya the biggest ship. Bisa safety kok. Nah, makin lama makin kita selam ke dalam, orang-orang yang menduduki posisi-posisi strategis, ya termasuk pasling, yang pelabuhan, bandara, rata-rata orang yang ABS Pak kalau saya lihat asal Bapak senang aja. Oke. Nah, karena mereka bukan bidangnya, bukan ahlinya. Coba kita pengen tahu, kepala BUPBP Batam paham nggak dengan hukum laut? Paham nggak dia? Unclose. Ya. Konvensi SOLAS, paham nggak dia? Belum tentu paham Pak. Tapi coba tanya dengan Sabandar. Ya mungkin kan begini, kalau dalam kepemimpinan di pemerintahan itu, ya sekelas pimpinan itu kan sifatnya manajerial. Jadi ya pimpinan tanpa riset, tanpa survei ya karena sifatnya manajerial mungkin siapa saja bisa duduk di situ gitu loh. Ya jadi gini Pak, kita melihat itu lemahnya supremasi hukum kita di sini. Mereka itu kan berkiblat begini, setiap aliran dana, kegiatan atau proyek pemerintah yang menggunakan dana APBN atau dana badan layanan umum BLU misalnya ya, itu kan rata-rata kan diaudit gitu loh. Benar tidaknya itu yang penting kami udah diaudit. Nah, apakah itu dari BPK atau BPKP? Ya. Intinya kan gitu. Sebentar, Anda menyebut BPKP. Ya. Apa kompetensi BPKP ataupun apa kiprah BPKP dalam proyek ini? Pengamanan. Pengamanan apa tuh? Pengamanan proyek. BPKP. Ya pengamanan aliran anggaran. Itu aja. Saya tahunya itu doang. Jadi artinya proyek ini bermasalah, distribusi anggarannya diamankan oleh BPKP. Ya kalau dibilang BPKP yang mengamankan, BPKP kan audit nih. Auditor. Auditornya. Internal pemerintah ya. Nah kan begitu. Artinya yang berhak menentukan bahwa sebuah itu terjadinya sebuah masalah itu kan hasil audit. Aman berarti hasil auditnya. Nah, aman tidaknya kan berani nggak dia audit juga Kajatinya? Harusnya berani lah. Nah, karena pengawasan kan di bawah Kajati. Berani nggak? Kita lihat nggak berani. Ya seharusnya ada rekomendasi mereka untuk ini. Rekomendasi apa Pak? Kalau kita lihat sementara proyeknya mangkrak, sia-sia kok, dan kita bisa buktikan semua. Yang lebih parahnya lagi tertutup untuk kawan-kawan pers. Why? Untuk dipublikasikan nggak boleh. Sementara itu tidak dalam posisi konstruksi berjalan loh. Harusnya kan boleh. Kan begitu. Ya, keterbukaan informasi publik itu jelas karena itu uang rakyat. Sudah pernah disampaikan masalah ketertutupan informasi ini ke? Wah capek Pak. Bisa ditanyain kawan-kawan media, pernah nggak mereka konfirmasi lewat SMS, telepon? Bukan, maksudnya ke lembaga yang memang menangani permasalahan
tersekatnya misal ombudsman misal kan, atau komisi penyiaran itu apa namanya, komisi informasi publik itu. Komisi informasi publik itu kan sifatnya setelah ada pengaduan dan gugatan, Pak. Ya. Tapi bisa kok biasanya. Memang bisa. Memang bisa. Tetapi kan alangkah baiknya untuk mendapatkan sebuah informasi itu tidak melalui gugatan, Pak. Kan begitu. Secara emosional mereka kenal semua kok kawan-kawan pers. Rutin kok. Karena apa? Kami mengindikasikan terlalu banyaknya kejahatan dan permainan. Tapi kok saya agak ragu ya, Bro ya. Kalau pers ini kelihatan tidak banyak yang atensi dengan permasalahan ini. Artinya dari sisi itu mereka tenang-tenang aja gitu, karena memang pers tidak secara kolektif memberitakan ini. Ya. Gini, Pak. Ada insan pers yang paham, ada yang tidak, ya. Ada yang berani untuk menyampaikan sebuah pemberitaan yang real, ada yang sepotong-sepotong. Ya artinya membuat mereka gerah. Nggak enak saling kenal. Mungkin ya. Janganlah bro, nggak enak ini kan. Ya bisa saja gitu. Jadi kedekatan emosional itu terjadi gitu loh. Antara pers dengan pemrakarsa itu. Bukan pemrakarsa saja. Pemilik. Apakah aparatur setempat ya yang bidang pengawasan, mereka pasti konfirmasi tapi tidak kemudian. Iya hanya sebatas bicara sambil ngopi bareng, Bang bagaimana misalnya begitu ya. Tapi enggak. Ya tapi kan mereka dapat jawaban hanya di internal mereka sendiri yang tidak berakhir pada pemberitaan yang tidak berakhir pada sebuah pemberitaan yang sebenarnya. Nah sekarang pertanyaan saya, siapa sih yang bisa mempercayai tentang hasil auditornya BPKP? Ya seharusnya kalau memang auditnya benarnya, kita masyarakat harus percaya dong. Bisa nggak dia publikasikan? Ya harus mereka publikasi. Harus kan? Buktinya nggak bisa. Kita harus dapat akses itu, artinya harus mendapatkan data. Mau nggak mereka ngasih cara? Udah dicoba. Ini? Ya, usah dicoba itu nanti Pak. Tapi biasanya setiap proyek bermasalah, ya, yang terindikasi bermasalah, mereka nggak akan mau mengeluarkan. Tapi ada BPKP sudah audit ya? Sepertinya udah. Ya. Jangan sepertinya, tapi ya, udah. Ya kita bisa bukti ini sendiri deh. Itu proyek 81 miliar, uangnya saya mau indikasikan bahwa ini kejahatan luar biasa dan terstruktur Pak, masif. Dari aliran kepala BP Batamnya, masuk ke BUP, masuk bidang pengawasan kemitraan, masuk konsultan pengawas, ya turun lagi ke badan lelang, masuk lagi ke kontraktor. Ini udah berapa banyak potongan gitu loh. Ya wajar kalau seandainya kontraktornya juga ogah-ogahan karena pekerjaannya dianggap itu tidak 100% mereka yang menikmati. Dalam tangkapan saya, berarti Bro Iwan ada menelisik bahwa ini ada terjadi korupsi gitu? Jelas, saya katakan memang ada korupsinya. Bisa mungkin lebih dalam, lebih detail. Yang bisa membuktikan itu nanti setelah laporan kita dari KPK SP2AP-nya kita pertanyakan kembali. Sekarang kita udah laporkan resmi Pak. Laporan resmi ya? Udah. Pada bulan April 2003 kemarin. Dengan para pelaksana, Bro Iwan dan teman-teman sudah juga melakukan konfirmasi? Udah bahkan ada yang dipecat kok. Pelaksana itu ada yang dipecat malah. Pelaksana dari pihak BP Batam sendiri? Iya. Malah mereka nggak dibayar. Dan kami mengindikasikan mungkin itu proyek masih banyak meninggalkan jejak-jejak utang yang tidak dibayar. Sementara orang untuk mob demobnya saja, mob demop unit itu pakai kos Pak. Udahlah kalau proyek nggak dibayar, tapi mobilisasinya mau bayar pakai apa? Menangislah kontraktornya semua. Dari situ aja membuktikan bahwa memang tidak ada etikat baik gitu loh. Sekali lagi saya katakan bahwa kasar saya ngomong ke kawan-kawan, ya apa ini memang duit
Kepala BP Batam punya, bapak dia punya duit ini kan uang rakyat. Ya harusnya dia lebih care dan dia lebih keras untuk menegaskan bawahannya. Lu jangan main-main dengan pekerjaan ini. Ini harga diri saya. Tapi kayaknya sense of belongingnya di situ nggak ada ya. Oh nggak ada. Artinya ABS. Kalau kita lihat ABS saja. Semua yang ada di Batu Ampar itu, apalagi nomor 1 BP ya. Kalau udah turun ke situ, wah, bisa dilihat lah. Jadi yang nggak pernah turun juga sok-sokan turun ke situ. Tuh, kita lihat gitu loh. Cuma kan, ya kita sambil ketawa lah. Akhirnya kepala BP Batam masuk trap dia sendiri. Dikerjain sama anak buah dia. Kan gitu. Oh ya, ini saya ada membaca nih. Tim investigasi Kepri itu bertugas sejak 5 berarti tim BPKP itu sudah investigasi, Pak. Ya iya Pak, makanya hasil investigasinya tuh apa gitu loh. Jadi ini timnya kalau saya baca dari pemberitaan ini komplit nih. Ya jelas. Komplit timnya itu ada berapa orang nih sejak tanggal 5 sampai tanggal 10 2023. Berapa lama sih mereka mengaudit orang ruangan lingkupnya aja dari ujung ke ujung cuma berapa ratus meter? Betul. Masa iya sih? Anggaplah 1 kubik pekerjaan itu mereka ngerjakan dengan angka 70.000. Ya, mompanya aja 70.000 misalnya. Mecahin batu. Ya, sebetulnya itu bukan batu, Pak. Itu seperti limestone ya. Tanah liat yang keras. Ya batuan di Batam kan itu. Bukan granit, Pak. Enggak, kalau saya pernah baca sih. Kalau geologinya Batam itu memang bawahnya itu batuan granit. Ya, kedalaman berapa? Kalau Nongsa dengan Batu Ampar itu kan dekat ya. Kalau saya secara ininya itu di kedalaman cukup dangkal sih, udah muncul. Terutama di Nongsa itu di atas sudah muncul. Nah, bisa membuktikan bahwa begini, Pak. Kita lihat saja di Kampung Agas ya, Bukit Kampung Agas. Itu batu apa tanah liat? Materialnya. Maksudnya batu tanah liat? Batu apa tanah? Ya kalau atau tanah liat? Kalau saya secara fisik mungkin nggak bisa ini ya. Tapi kalau bisa kita sampling, saya bisa paham itu apa. Kalau saya lihat itu batuan seperti bentuk batuan gamping ya, lapisan-lapisan. Ya memang mendekati granit tapi bukan granit. Kalau gamping nggak ada di sini. Ya, seperti limestone, Pak. Limestone itu batu ini apa namanya? Seperti batuan limestone, seperti ada unsur tanah liatnya. Ya. Memang cukup keras, ya. Tapi tidak sekeras kalau granit itu dia pakai blasting, Pak. Dibor pakai peledakan. Makanya ada pernah saya mendapat informasi itu, bahkan saya melihat foto bawah permukaannya itu ditampilkan ditunjukkan ke saya itu bahwa di dalam itu dari hasil sonar mereka itu ada batuan cukup keras. Pendapat saya waktu itu karena saya pernah lihat peta geologi daerah Batam ini, daerah Batam dan Bintan ini itu memang di bawahnya itu batuan dasarnya itu granit seperti itu. Ya, jadi mungkin granit itu ya. tidak bisa dikembangkan lebih lanjut. Tapi lapukan, Pak. Kalau lapukan pasti di atas. Ya. Di atas. Kalau di bawah air nggak bisa kita bilang lapukan. Kedalamannya rata-rata itu kan begini. Kedalamannya yang diharapkan itu sekitar 12 meter. Ya. Di saat surut berapa meter? 7,5 atau 8 meter? Saya khawatirnya ke sana. Dan itu nggak dilanjutkan dengan alasan bahwa itu nggak bisa diteruskan karena memang batuannya cukup keras. Nah, kalau memang itu tidak bisa dilanjutkan, kenapa dipaksakan itu harus berjalan? Ya mungkin survei di awalnya kali nggak. Ya artinya kan itu kan proyek pekerjaan itu adalah proyek asal Bapak senang. Ya. Oh bisa Pak, kan begitu. Harusnya kan BUP-nya angkat bicara lah. Oh nggak bisa Pak, risikonya kita terjadi pemborosan, buang uang percuma. Ini sama aja ceritanya nabur nyimpan garam di laut, Pak. Ini seperti itu. Nah sekarang siapa yang berani mengatakan
Pelabuhan Batu Ampar itu tidak bermasalah. Tidak ada indikasi korupsinya. Berani nggak Kepala BP Batam ngomong? Ya kita lihat mungkin setelah podcast kita ini kita lihat siapa yang ini. Kepala BUP-nya berani nggak? Kejaksaan Tinggi berani nggak? Datunnya yang diperintahkan untuk dampingin BP Batam berani nggak? Kasih datun Kajati. Berani nggak dia mengatakan bahwa tidak ada korupsi? Dengan ini loh. Dengan statement dan konferensi pers dia. Karena kita tahu waktu kita laporin KPK aja udah memenuhi target dan mengindikasikan bahwa itu ada tindak pidana korupsi. Tapi alhamdulillah belum ada ini ya dari KPK ya. Ya alhamdulillahnya belum ada gitu loh. Tapi bukan berarti tidak ada loh nanti. Belum ada Ya. ada follow up dari KPK ya ke sini ya. Alhamdulillah ya sampai sekarang ya. Ya karena memang alhamdulillahnya sekali lagi saya katakan alhamdulillahnya orang KPK nggak berani. Dia cuma berani nangkap OTT Nurdin Basirun yang notabene seorang pejabat gubernur, mantan pejabat gubernur yang sudah membangun Kepri cukup banyak. Yang di OTT kan hanya untuk bangun resort, itu di OTT dia. Ini kejahatan yang nyata di depan mata loh. Senaif itu KPK. Iya. Karena kita tahu itu politis sekali. Dosa Nurdin apa sih? Tak ada. Gak ada dosa Nurdin di situ. Kenapa bisa di OTT? Karena lawan politik, Pak. Ada kesan politiknya. Oh, muncul taring KPK. Kalau sekarang BP Batam berani nggak KPK? Harusnya berani. Nggak akan berani selagi Sri Mulyani mengatakan tidak. Harusnya berani. Ya harusnya memang kalau berani, tapi dia tidak akan berani. Saya masih yakin KPK masih punya apa namanya? Itu kan kata Bapak. Harusnya berani KPK itu. Ini kita minta nih Kami Barikade mengatakan KPK tidak punya taring untuk menangkap dan memeriksa Kepala BP Batam. Begitu ya. Kepala BUP-nya. Ya, memeriksa Kejaksaan Tingginya. Memeriksa BPKP-nya. Ya. Kalau kontraktor capek, Pak, diperiksa, udah dipanggil mereka. Kita bisa buktiin kok. Ini kejahatan terstruktur dan masif. Siapa yang periksa kontraktor? Lah mereka dipanggil kejaksaan. Kejaksaan negeri. Kejaksaan tinggi. Kejaksaan tinggi. Kenapa nggak dikerjakan? Kenapa lambat? Kenapa ini? Tagihan belum dibayar. Nah, Kalau duitnya menguap kemana nih? rasa saya juga nggak kompetensi juga kalau Kejaksaan Tinggi mengawasi proyek itu mereka memeriksa Nah kan kontraktor. jeruk makan jeruk kan? Ujung-ujungnya kan jeruk makan jeruk. Dia ngawasi, dia meriksa orang. Ya. Artinya kan dia tergabung dalam TP4D. Kan begitu. Ini ada Kenapa nggak sekalian aja dipasang kantor restorasi Justik di situ? Jadi setiap orang bikin kesalahan, oke, diponis di situ, oke, kamu jangan bikin lagi gitu. Enak betul. unik juga ini kan. Ya, memang unik, Pak. Kontraktornya diperiksa Kejatinya ngambil proyek itu kan. Jadi wajar kalau seandainya banyak para pemain kucing-kucingan di Pelabuhan Batu Ampar, ya, karena udah terlalu banyak disoroti. Contoh tuh kayak penangkapan Mikol baru-baru ini. Halo Kejati. Ya, Ya. penangkapan Mikol 2 kontainer, hebohnya seluruh Indonesia. Kan begitu. Berapa sih nilai kerugian negara dari Mikol yang ditangkap? 81 miliar loh, tegak-tegak dibuang ke laut. Kok santai-santai aja? Pakai logika, Pak, kita. Ya. Oke. Mungkin itu terakhir. Saya ingin dari Barikade melalui Bro Iwan ini, apa keinginan misinya ke depan dalam permasalahan kasus Dermaga Utara ini? Silakan. Kami khususnya dari Barikade 98 ya, aktivis 98 menyoroti ini untuk studi case Dermaga Utara Batu Ampar itu menjadi catatan penting, Pak. Catatan penting terhadap G2G, ya, di
Di saat kapal-kapal asing atau kapal berbendera Indonesia itu longside dan melakukan kegiatan itu terjadi blackout atau kecelakaan di daerah situ, Batam semakin hancur, mengatakan bahwasanya pelabuhan di Batam tidak layak untuk disandari dan tidak layak untuk dilakukan kegiatan bongkar muat. Ya, karena apa? Keteledoran dari pejabat teknis dan pejabat struktural di dalamnya. Pengawasannya tidak berjalan secara maksimal. Makanya saya katakan bahwasanya harusnya BP Batam tidak melibatkan kejaksaan. Cukup dia dengan konsultan dia di internal. Kalau memang mereka berbeda. Kenapa dulu zaman Habibie bisa kok bangun Transbarelang? Ya kalau memang ya saya juga melihat sekarang bahwa antar organisasi itu dengan dengan diselubungi dengan kerjasama antar Forkopimda itu Ya. menjadikan bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang menyalahi aturan itu akhirnya kalau menurut saya ini dugaan Terbungkus dengan sebuah kebijakan. ya. Artinya kan begitu. Maka tadi saya katakan, kenapa tidak sekalian aja dibikin restorasi justip kantornya gede-gede di situ? Kan begitu. Ya. Nah, harusnya yang menduduki kepala BP Batam ini bukan jabatan politis, Pak. Ya. Ya kalau itu Bukan. memang itu udah keputusan presiden, kita nggak bisa. Nah, nggak bisa bukan juga. Artinya kita tidak mau lah, ya, satu wilayah jadi dua kepala gitu loh. Munculnya apa? Arogansi. Kita nggak tahu ini pekerjaan siapa. Kalau ini kan sekarang jadi satu kepala semua antara Kota Batam dan BP Batam. Masa satu kepala dua badan? Nah itu. Ayo, dia ketua, dia sekretaris, dia bendahara, dia anggota. Ya nggak masuk di akal lah, Pak. Artinya pemerintah pusat juga saya katakan salah. Dia mengajarkan orang untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan terstruktur, korupsi misalnya, dengan satu orang dibiarkan. Harusnya kan tidak. Kalau saya jadi kepala BP Batam, saya lepasin salah satunya. Nggak mau saya. Ngurus satu aja nggak sempurna, apalagi ngurus dua-duanya. Jadi kami maunya aparat penegak hukum itu jangan cawe-cawe lah, ya, mentang-mentang bermitra. Ya itu sekarang menjadi, kalau saya melihat itu suatu yang positif, suatu yang positif yang dinilai oleh masyarakat, tapi menjadi negatif dalam hal penindakan. Positif lah karena mereka menggunakan dana kepedulian. Mereka menggunakan pola kepedulian. Wah, akur begini. Ya. Tapi kan anggaran rutinnya kan keluar terus. Untuk pihak aparat hukum. Iya. Oh gitu. Loh, pemerintah begitu, Pak. Ada namanya dana pengamanan, dana koordinasi. Semuanya ada gitu loh. Ya. Itu baru bicara tentang proyeknya, Pak. Belum permainan dwelling time dan keagenan. Ini bicara kejahatan di Batu Ampar loh. Masif. Makanya Port Singapore Authority tidak akan pernah mau bekerja sama dengan BP Batam. Mana sih PSA Singapura yang mau kerja dengan BP Batam? Tolong tunjuk sama saya. Dedengkotnya pelabuhan dunia aja tak berani untuk kerjasama dengan BP Batam. Ya mungkin belum level kita sih. Bukan masalah belum levelnya, bertetangga loh, berhadapan. Harusnya connect ya. Harusnya kan connect nih. Ya. Jangankan untuk bongkar peti kemas yang berisi, yang kosong aja mereka nggak mau. Ya paling tidak ketika di sana jenuh full Ya. Bisa lemparkan kan? Bisa dilemparkan ya. Kenapa mereka melari ke Tanjung Pelepas? Ya. Ini kan ada sesuatu yang salah. Logikanya begitu ya. Kan gitu. Dan saya katakan bahwa di dalam sistem manajemen ya Pelabuhan Batu Ampar semuanya sarang korupsi. Saya katakan seperti itu. Dan kami akan tidak lanjuti laporan kami di KPK. Nah kami berharap sekali dengan munculnya dan diangkatnya Yan Fitri sebagai Kapolda bisa menginstruksikan Krimsusnya, periksa, jangan takut. Pak Yan Fitri orang ini kok
orang putra daerah. Kenapa ini masih bingung? Ya, dia harus bisa membuktikan kinerjanya dalam 1-2 tahun ke depan. Kalau bicara putra daerah bukan cuma Pak MP3, kepala BP Batam juga putra daerah, Bos. Ya, paling tidak kan putra daerah yang menghancurkan dengan yang menguntungkan itu beda, Pak. Kan begitu. Iya. Apa sih yang bisa dibanggakan sekarang ini? Jalan. Itu kan jalan bagus-bagus sekarang, Pak. itu jalan bagus, itu kan programnya kan sesuai dengan blueprint. Apa sih programnya? Memang kalau jalan Malah ngerusak bandara, iya. kalau jalan utama memang sekarang bagus-bagus. Kita nggak tahu ke jalan-jalan di internal di dalam-dalam itu memang banyak rusak. Ya, sekarang ini prestasinya ya ngerusak kawasan catchment areal di bandara, iya. Itu juga sebuah kejahatan. Oke, kita batasi sampai di situ. Saya cuma ingin satu lagi yang ingin saya fokuskan terhadap BPKP yang sudah mengaudit itu. Apa harapan Barikade? BPKP. Ya, BPKP ini kan instrumen pemerintah di bawah Menteri Keuangan. Ya, yang namanya uang itu semua di bawah Sri Mulyani. Tadi saya tegaskan bahwa kalau Sri Mulyani bilang jangan, ya janganlah semua gitu loh. Tapi kalau Sri Mulyani mengatakan, apa ada indikasi ke sana? ya iya, karena BP Batam ini kan di bawah Menteri Keuangan. Oh gitu. Ya. Pucuk pimpinan tertinggi Menteri BP BLU. BLU ini kan Menkyu. Walaupun di bawahnya ada Deputi. Deputi tetap lapor ke ini. Nah, dari menteri lapor ke presiden. Ya. Harusnya BP Batam itu masuk dalam kategori apa? Dalam kategori apa? Sebaiknya ya. Lembaga pemerintah non departemen. Salah satunya kan itu. Terus kawasan seluas ini berapa sih total asetnya? Setelah dipotong dengan Kota Batam, ada nggak dibahas? Ada nggak Rudi selaku kepala BP Batam mempublikasikan ini loh aset BP Batam? Kejahatan terjadi, Pak, di situ. Ya, orang melakukan perpanjangan WTO, suka dengan tidak suka, cut. Apaan ini? Makanya cuma 81 miliar itu dikategorikan proyek strategi nasional. Strategisnya dari mana? Strategisnya karena itu pelabuhan. Semua pelabuhan itu pusat pengembangan strategis. Tapi proyek strategi nasional nggak dia? Kalah dengan proyeknya Pak Abidin Nasibuan. Tapi kalau menurut saya itu arti atau definisi PSN-nya beda kali ya dengan PSN yang ada dalam Kementerian Menko Perekonomian. Kalau seandainya Pak begini, Mungkin PSN hanya sebatas ini karena strategi. ini kan hanya caplok branded gitu loh. Keren, PSN keren. Seolah-olah wah semua nggak berani nih PSN. Wah di dalamnya ada presiden. Mengintimidasi lingkungan untuk iya. tidak lebih lanjut. Artinya supaya tidak ada gejolak. Ya. Kita juga tahu itu gitu loh. Tapi nanti kita coba lihat deh ke Ya intinya BPKP juga harus bertanggung jawab secara transparan dan profesional. Gitu loh. Mereka sudah melakukan audit, memeriksa satu persatu aliran keuangannya kemana. Ya publikasikanlah. Ya. Itu juga kita pertanyakan kemarin. Siapa sih appraisalnya yang mengaudit? Pendampingan appraisalnya siapa? Sekarang dengan bertambahnya 81 miliar nih. Berapa sih total nilai investasi yang ada di dalam Pelabuhan Utara Batam Batu Ampar ini? Masa kalah dengan Kabil? Masa kalah dengan Abi Golden Crown? Kan memalukan, Pak. Maksudnya kalah Untuk pengembangan wilayahnya saja terukur kalah dengan Ocarina.
Ini apa-apaan ini? Belum dengan Harbor Bay ya? Ya. Enggak bercermin dia dengan Harbor Bay sebelah. Artinya pucuk pimpinannya yang enggak becus, Pak. Bukan bawahannya. Ya mungkin itu tadi kembali lagi ke profesionalitas dari ABS. ya. Kinerja di bawah beliau-beliau itu adalah asal Bapak senang saja. Yang jadi pertanyaan Suka maupun tidak suka. Kami dari Barikade menegaskan itu. yang jadi pertanyaan kita kan dahulunya kan kita tahu profesionalitas BP Batam ini kan teruji ya kan. Ya. Berarti sejak dipimpin oleh beliau yang notabene Ya, kita nggak tahu lah ya. Tapi ini juga tantangan buat Kapolda yang baru. Dan saya tahu persis bahwasanya beliau itu Pak Jan Fitri ya khususnya. Dia cukup concern dengan namanya kejahatan-kejahatan begitulah. Bisa memerintahkan, periksa misalnya gitu kan. Nah, Pak Jan Fitri juga orangnya tidak langsung kaku. ke kepolisian sendiri Barikade sudah melaporkan. Kami sudah melaporkan ke Polda zamannya Pak Bangun kemarin. Dan itu menjadi atensi Pak sebetulnya. Cuma karena berbenturan dengan sistem manajemen mau pilpres, makanya agak terini. Tapi kita positif, kita dengan kepolisian sangat ya tingkat kepercayaan kami masih 75%. Oke, Bro Iwan. Terima kasih. Terima kasih diskusi yang sangat menarik pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi concern dari pada teman-teman Barikade bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan Batam, khususnya untuk Pelabuhan Batu Ampar. Ya, terima kasih. Teman-teman Nusa Viral Channel, demikian diskusi menarik kami dengan Bro Iwan yang sudah mengupas dengan begitu berani persoalan yang terjadi di Pelabuhan Utara, Pelabuhan Batu Ampar, Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar, yang mereka sudah lakukan pelaporan dan ada indikasi korupsi menurut Bro Iwan. Mari kita tunggu bagaimana kelanjutan daripada kegiatan ini di waktu mendatang. Apakah Barikade akan lemah dalam menyuarakan ketidakadilan ini, ataupun kita akan berharap Barikade semakin kuat dan bersemangat untuk mengkaji lebih banyak hal-hal negatif ataupun korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang ada di Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Dhabi with a bad look like Scotty. Ooh, right beside me in the phantom off that. Yeah.